Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan perwakilan dari kelompok 2 akan mensimulasikan aplikasi Storium yang merupakan software toko buah, kasir toko buah. Di sini kita bisa melakukan get started untuk memulai aplikasi Storium. Untuk tampilan pertama, ini merupakan tampilan login di mana kita akan memasukkan ID dan password. Apabila kita masih belum memiliki ID dan password, kita bisa melakukan proses register untuk membuat ID dan password. Selanjutnya next. Dan di sini kamu bisa memasukkan data sesuai dengan dirimu. Tanggal lahir, alamat, dan phone. Di sini terdapat sebuah akses kita sebagai admin atau karyawan. Di sini kita akan berperan sebagai admin, di mana admin dapat mengakses seluruh fitur di dalam Storium. Selanjutnya register. Kita bisa memasukkan ID card yang sudah kita buat dan password. Di sini kita bisa berhasil login sebagai admin. Di dalam fitur admin terdapat 4 fitur utama, yaitu karyawan, barang, dan supplier. Fitur admin merupakan kumpulan data-data dari karyawan, barang, dan supplier. Untuk fitur karyawan, di sini merupakan fitur yang digunakan untuk memudahkan kamu dalam memanajemen data karyawan di dalam tokomu. Di dalam fitur karyawan terdapat data-data dari karyawan yang bekerja di tokomu. Di dalam fitur ini, kamu bisa melakukan proses edit dan hapus data di dalam karyawan tokomu. Selanjutnya, fitur kedua merupakan fitur barang. Fitur ini dapat memudahkan kamu dalam mengelola barang yang dijual di tokomu. Karena di dalam fitur barang ini terdapat data-data kumpulan data seperti nama buah, jumlah stok, harga jual, dan satuan. Di dalam ini kamu bisa melakukan proses input data buah yang terjual di dalam tokomu, dan kamu bisa memanajemen data tersebut. Di dalam ini kamu bisa melakukan proses edit, tambah, dan hapus. Selanjutnya fitur ketiga yaitu supplier. Supplier digunakan untuk memanajemen data-data supplier yang memasok barang di tokomu. Di dalam supplier ini terdapat kumpulan data supplier yang menyuplai produk atau buah di tokomu. Di dalam fitur ini kamu bisa melakukan proses edit, tambah, hapus, dan clear. Selanjutnya kita akan ke fitur berikutnya. Di dalam fitur karyawan, kita bisa mengakses kasir dan akan berpindah ke tampilan karyawan. Di sini terdapat 3 fitur utama, yaitu pertama transaksi, kedua restock, dan ketiga merupakan fitur keuangan. Di dalam fitur transaksi ini kamu bisa melakukan proses transaksi antara seller dan customer dengan Storium. Selanjutnya kita akan mencoba fitur transaksi. Di dalam fitur transaksi ini kamu bisa memasukkan nama konsumen, Kiki, jenis buah yang dibeli oleh konsumen, misal anggur, dan dalam jumlah satuan ini merupakan kilo. Selanjutnya tambah. Apabila konsumen membeli lebih dari 1 buah, kamu bisa menambahkan data buah selanjutnya, misal semangka dalam satuan kilo, 3 kilo. Kamu bisa menambahkan data dan seterusnya. Apabila ini data sudah terinput, maka akan terjadi sebuah total, dan ini merupakan jumlah bayar uang yang dari konsumenmu. Saatnya bayar akan ke kembalian. Di sini kamu bisa mencetak struk pembelian dari konsumenmu. Struk.
Di dalam stroke ini terdapat tanggal penjualan, nama buah, subtotal, dan kembalian. Setelah itu kita akan berpindah ke fitur berikutnya, yaitu restock. Restock merupakan fitur yang digunakan untuk manajemen transaksi masuknya barang atau buah di tokomu dari supplier. Di dalam fitur restock ini, kamu bisa menambahkan sebuah data dari distributor, tanggal, ID buah, harga, dan buah yang masuk ke dalam tokomu. Misal, kita akan merestock sebuah buah dari kebun Rangga. Pada tanggal 12, di sini kamu bisa memilih jenis buah, misal pisang, misal pepaya, dengan harga dari supplier tersebut 20.000 per kilo. Dan ini merupakan jumlah yang kamu stok, misal 50 kilo dengan subtotal mencapai 1 juta. Tambah, di sini kamu bisa menambah buah selain itu apabila lebih dari 1, misal semangka dengan harga 7.000 per kilo, jumlah 7 kilo tambah. Dan kamu bisa melakukan proses simpan data. Selanjutnya merupakan fitur keuangan. Di dalam fitur keuangan ini merupakan fitur yang digunakan untuk manajemen data pemasukan dan pengeluaran toko. Misal apabila toko kamu mau tutup, kamu bisa melakukan proses rekap data, di mana kamu bisa mengatur sesuai dengan tanggal. Di sini terdapat sebuah rekap penjualan yang nanti akan masuk ke dalam pemasukan. Dalam fitur keuangan, di sini kamu bisa menyimpan, simpan, dan data tersebut akan tertambah sebagai pemasukan pada tanggal 12 bulan 11 dengan pemasukan jumlah 205.000. Apabila masuk dalam proses pengeluaran, kamu bisa, apabila tokomu sudah mau tutup, kamu bisa melakukan proses rekap data pada restock. Di sini kamu bisa atur sesuai dengan tanggal, lalu ini akan terdeteksi jumlah pengeluaran pada hari tersebut, lalu kita bisa ketik simpan, dan akan secara otomatis tertambah, di mana terdapat sebuah pengeluaran sebesar 1.249.000 pada tanggal 11 bulan 12. Dan selanjutnya di sini terdapat sebuah fitur pengaturan, di mana terdapat embot yang merupakan penjelasan dari aplikasi, dan selanjutnya kamu bisa melakukan proses logout. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.